Semua orang tahu bahwa tidur larut malam dan makan terlalu banyak tidak sehat. Tetapi kadang-kadang bahkan kebiasaan yang paling tidak berbahaya dapat membahayakan kesehatan kita. Apakah Anda tahu Anda bisa berada di rumah sakit jika Anda menahan bersin Anda? Atau permen karet dapat membuat Anda merasa kurang fokus? Berikut daftar kebiasaan yang tampaknya tidak berbahaya tetapi sebenarnya menimbulkan bahaya besar bagi kesehatan kita. Menahan bersin. Fungsi utama bersin adalah menyingkirkan bakteri, virus, dan partikel debu. Ketika Anda menahan bersin, Anda tidak membiarkan tubuh membuang benda-benda ini. Tapi bukan itu saja, bayangkan apa yang bisa terjadi jika Anda mencoba bersin dan menahannya. Hal yang sama terjadi dalam hidung Anda, yakni seluruh kekuatan bersin kembali dan dapat melukai pendengaran, meningkatkan tekanan darah, otak, dalam skenario terburuk esofagus. Menggunakan tusuk gigi. Dokter gigi tidak suka tusuk gigi. Mereka tidak berbahaya bagi email, tetapi gusi berada dalam bahaya dan hampir tidak mungkin membersihkan mulut Anda dengan tusuk gigi. Agar mulut tetap bersih, gunakan benang gigi, tetapi Anda harus belajar cara melakukannya dengan benar terlebih dahulu. Tidur di atas bantal dengan tengkurap. Nyaman tetapi berbahaya untuk tidur di bantal Anda dengan tengkurap. Dalam posisi ini, sulit bernapas, leher berada pada posisi yang tidak alami, sirkulasi darah menjadi lebih buruk, dan tulang belakang leher berada dalam bahaya. Selain itu, dokter memperingatkan bahwa kerutan yang mungkin Anda miliki setelah tidur dalam posisi ini akan segera menjadi konstan, mereka tidak akan pernah hilang. Menggigit biji dengan gigi Anda. Biji bunga matahari itu enak dan bermanfaat, tetapi mereka harus dikuliti dengan tangan dan jangan pernah mencobanya dengan gigi. Dokter gigi selalu mengenali pemakan biji yang berpengalaman dengan kerusakan gigi yang sangat spesifik. Orang yang mengalami masalah kandung empedu tidak boleh makannya sama sekali dan nilai kalori mereka lebih dari 500 kilokalori dalam 100 gram. Mengunyah sesuatu yang solid. Orang yang suka mengunyah pena, pensil, penjepit kertas, dan benda padat lainnya biasanya memiliki masalah enamel besar. Ini juga mengapa Anda tidak boleh mencoba membuka botol, mengunyah kacang, es batu, dan lollipop. Lebih dari itu, Anda bisa mendapatkan infeksi jika Anda melakukan ini. Menunda pergi ke kamar mandi. Pada Juni 2018, seorang gamer muda dari Inggris Raya dirawat di rumah sakit setelah ia menghabiskan 8 jam bermain tanpa henti. Usus dan kandung kemih begitu kembung sehingga dokter mengira dia mengidap tumor kanker. Semua dokter setuju bahwa Anda tidak boleh menahannya karena jika Anda melakukannya, Anda dapat melukai otot yang dapat menyebabkan infeksi saluran kemih dan konstipasi. Mencuci rambut dengan air panas. Jika Anda suka mandi di air yang sangat panas, sudah saatnya Anda berhenti melakukannya. Pertama, itu dapat menyebabkan sakit kepala dan pusing yang sangat buruk. Dan kedua, air panas menstimulasi fungsi kelenjar sebaceous pada kulit kepala yang membuat rambut benar-benar kotor. Menyentuh wajah dan menggosok mata. Jika Anda sering menyentuh wajah dengan tangan Anda bisa mendapatkan infeksi yang berbeda seperti jerawat, herpes, dan banyak lagi. Jika Anda menggosok mata, Anda bisa mendapatkan konjungtivitis yang merupakan penyakit menular yang benar-benar tidak menyenangkan yang melibatkan peradangan, merobek, membakar, dan kepekaan cahaya. Sering mengunyah permen karet. Ada beberapa konsekuensi mengunyah permen karet terlalu sering. Proses mengunyah merangsang produksi jus lambung. Jadi, jangan mengunyah permen karet sebelum makan. Ini bisa menyebabkan gastritis dan bahkan mah. Permen karet juga berbahaya bagi gigi Anda. Ketika produksi air liur meningkat, itu bisa makan melalui gigi dan tambalan gigi. Permen karet juga mempengaruhi ingatan. Ini meningkatkan penghafalan dan membantu berkonsentrasi pada tugas-tugas yang membutuhkan pengamatan yang lama. Tapi itu merusak ingatan jangka pendek, membuat Anda kurang fokus. Membaca sambil berbaring di tempat tidur.
Saat membaca di tempat tidur, ikuti aturan ini. Jangan membaca buku terlalu dekat dengan mata Anda. Jangan melengkungkan punggung Anda dan leher Anda jangan tegang. Jangan membaca berbaring di sisi karena jarak ke buku akan terus berubah dan mata Anda harus melakukan lebih banyak pekerjaan. Jangan membaca dengan tengkurap. Anda dapat merusak sistem tulang belakang dengan cara ini. Seperti yang Anda lihat, cukup sulit untuk mengikuti semua aturan ini. Tapi ingat, sebagian besar jenis posisi ini bisa mengarah pada pengembangan kerutan horizontal di leher. Menjilati luka kecil dan meniupnya. Apa hal pertama yang ingin Anda lakukan ketika Anda tidak sengaja menggores jari Anda? Tiup atau menjilatnya? Para ilmuwan dari Harvard University menghitung lebih dari 600 spesies mikroorganisme yang hidup di mulut manusia. Di antara semua organisme ini selalu ada Staphylococcus dan Streptococcus. Darah yang digumpalkan pada luka adalah tempat yang sempurna bagi mereka untuk hidup. Anda harus menerapkan obat khusus pada luka, jika tidak akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyembuhkannya. Berbisik. Penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan dan mantan vokalis Robert Salatov menunjukkan bahwa kebanyakan orang menekan pita suara mereka ketika berbisik. Ini meningkatkan kemungkinan mengalami cedera mikrolaring. Ini sangat berbahaya bagi orang yang harus banyak bicara. Menggunakan ponsel saat berada di kamar mandi. Ini bukan hanya tentang ponsel, aturan yang sama berlaku untuk surat kabar dan buku. Ini karena duduk di toilet lebih dari 5 menit meningkatkan tekanan di pembuluh darah Anda. Dan alasan mengapa ponsel sangat buruk adalah karena kita tidak meninggalkannya di kamar mandi ketika kita selesai. Sebaliknya, kita membawa mereka bersama yang membantu menyebarkan bakteri. Bonus, menggunakan kapas untuk kebersihan hidung. Meskipun banyak pakar tidak menyarankan untuk menempelkan apapun ke hidung Anda, ada beberapa kasus ketika menggunakan kapas lebih baik daripada menggunakan jari. Jika Anda menjalani ritoplasti, membersihkan lendir dari hidung hanya bisa dilakukan dengan kapas, karena jika Anda meniup hidung, Anda bisa menyebabkan pendarahan atau yang lebih buruk lagi, beberapa kerusakan yang mengharuskan dokter bedah Anda melakukan semua pekerjaan lagi. Ketika Anda perlu mencuci hidung dengan larutan, Anda tidak ingin terlalu jauh. Dalam hal ini, rendam saja kapas dalam larutan dan tutup bagian dalam lubang hidung Anda dengannya. Hati-hati, menempelkan kapas terlalu jauh ke hidung dapat menyebabkan cedera. Jadi kapanpun Anda bisa, serahkan pekerjaan ini kepada seorang profesional. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.